Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan syukran. Selamat siang sahabat-sahabat. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berjumpa kembali, di mana siang hari ini kita akan melakukan penelusuran ke salah satu tempatnya seorang raja dewa dukun santet, katanya sahabat-sahabat. Saya juga belum pernah bertemu dengan beliau, makanya saya langsung ke bukit ini karena salah satu gubuk beliau, tempat ritual beliau ada di atas bukit sana sahabat-sahabat. Kita akan langsung ke sana dikarenakan ada salah satu warga sahabat yang mengalami kelumpuhan selama 35 tahun ini. Setelah dilihat ada energi jahat yang menyelumuti warga tersebut, dan energinya itu berasal dari sini, dari simbah ini. Oleh karena itu saya ingin memastikan, ingin menanyakan langsung kepada raja dewa dukun ini, karena raja dewanya ini sangat luar biasa. Benar atau tidaknya, jika benar dia harus bertanggung jawab sahabat-sahabat. Mudah-mudahan sahabat, penelusuran kali ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan saya dan sahabat-sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat, selamat rahayu, cak ringkas. Baik, kita langsung saja. Bismillah. Ini energinya sangat luar biasa, bukan main. Pantas saja julukannya ini raja dewa dukun santet katanya. Sepertinya ada pakar gaibnya di sini. Ini batu menjadi penanda pagar gaib wilayah sini. Itu orangnya, tepat sekali. Tapi di sini ini ada pagar gaib yang harus kita buka terlebih dahulu. Sepertinya dia sedang melakukan ritual. Kita harus waspada. Ini bukan orang sembarangan. Sini, kameramen, mendekat. Sepertinya banyak sekali pasukan gaibnya. Ini orang tidak bisa diganggu.
Rupanya ada orang asing di sini. Siapa Anda di sana? Raja Dewa. Lebih baik Anda sekarang ikut saya. Ikut Anda? Iya. Ikut kemana? Harus. Nah, Anda yang ikut saya. Anda harus obati Pak Soleh. Pak Soleh sudah 35 tahun lumpuh. Itu karena santet dari Anda. Ayolah, kasihan beliau. Dia orang baik. Si Soleh sudah kurang ajar sama saya. Dia berani-beraninya nyuruh saya untuk bertobat. Iya, Pak Soleh berbuat seperti itu karena dia syiar, berdakwah, ingin meluruskan orang-orang yang masih berada di jalan yang sesat. Niat dia baik. Kenapa Anda malah nyantet dia? Dengarkannya. Dia itu membujuk saya untuk berhenti menjadi seorang dukun. Malahan dia ngomong sama saya, ayolah kamu bertobat. Bukan hanya sekali dua kali. Satu kali saya maafkan, 2 kali saya maafkan, tapi yang ketiga kali tidak ada maaf buat saya. Ustaz Soleh itu orang baik. Anda tega-teganya menyantet dia sampai lumpuh 35 tahun ini. Dia berdakwah untuk menyampaikan kebaikan, meluruskan orang-orang yang masih menyimpang dalam jalan kesesatan. Ayolah, hanya Anda yang bisa mengobatinya. Anda ini jangan ikut campur. Anda ini gak usah bantu-bantu orang seperti itu. Dia itu hanya orang lemah. Dia tuh hanya bisanya membujuk. Salah saya apa? Saya belum pernah ada masalah sama soal itu. Tapi kenapa dia berani menyuruh saya untuk bertobat? Kata Ustaz Soleh, Anda sering menyantet warga. Meskipun hal sepele Anda santet, lalu kemudian mengganggu saingan-saingan usaha para warga yang baik. Karena Anda itu menerima tamu. Anda itu hanya mendengar kabar beritanya dari si Soleh saja. Saya dari warga pun ya dengar seperti itu. Mungkin saja ada warga yang gak suka sama saya, terus bikin-bikin cerita yang gak enak tentang saya. Kalau Anda tidak merasa seperti itu, kenapa Anda dari tadi menyerang-nyerang saya? Kalau Anda tidak punya niat jahat, kenapa Anda tidak mempersilahkan saya untuk duduk, lalu kemudian berbicara baik-baik, tidak menyerang saya dengan brutal seperti itu? Kalau begitu ayo duduk sini. Ya, harus dong, harus kita obrolkan dengan secara baik-baik. Kalau misalkan Anda datang ke sini tuh mau menuntut saya untuk menyembuhkan Pak Soleh, baik, saya akan sembuhkan. Ya, tapi duduk dulu dong. Ayo di sini tuh, yang luar. Baik. Ayo. Sudah berapa hari itu Anda bertemu sama Pak Soleh? Seminggu ini saya berada di kampung sebelah. Saya di sana sebetulnya awalnya hanya beristirahat sejenak di warung kopi. Cuma ada seorang anak kecil yang nangis-nangis, katanya bapaknya itu sakit keras. Dan sakitnya itu tidak wajar. Sudah periksa ke medis, tidak terdeteksi. Lalu kemudian saya menengok beliau dan ada energi jahat yang menyelimuti tubuh beliau dan bersumber dari sini. Setelah saya cari tahu ke warga, ternyata warga mengatakan bahwa di sini ada sosok dukun sakti yang diberikan gelar atau sering disebut Raja Dewa Dukun Santet. Raja Dewa, ngeri. Subhanallah.
Kalau begitu, Anda tidak sengaja dong menemukan fosfor itu. Iya, betul. Karena seorang anak kecil nangis-nangis, terus dia mengatakan bahwa bapaknya disantet. Iya. Anda dari situ Anda bisa mengetahui bahwasannya saya yang melakukan, ada energi besar dari saya di tempat ini. Begitu ya. Baik. Saya memang terkenal dewa dukun. Saya memang terkenal brutal di Pulau Jawa. Tapi kalau ada orang yang menyentil saya atau menyuruh saya atau berucap yang gak enak sama saya selalu brutal sama orang itu. Saya tidak segan-segan untuk menyantet dia. Bahkan yang 4 tahun pun sampai sekarang gak sembuh-sembuh dia. Ya memang. Makanya saya datang ke sini karena Anda terlalu brutal katanya. Anda itu dukun santet paling brutal. Untuk apa melakukan hal seperti itu, Bah? Kasihan mereka. Ayolah. Sembuhkan mereka. Dan Simbah juga untuk apa masih melakukan hal seperti ini? Udah gak zaman lah, Pak. Udah bukan zamannya. Tapi saya rasa Anda itu gak usah lah ikut campur tentang urusan mereka. Yang sakit mereka, yang kena santet mereka. Ya Anda jangan ikut campur lah. Anda itu masih muda. Anda itu urusannya masih banyak yang harus diurus. Jangan urus orang lain ya. Kalau misalkan itu saudara Anda, baik, akan saya maafkan. Tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya? Dengan satu syarat, saya ingin orang-orang di kampung sana itu menjadi murid saya. Murid? Gimana? Murid dalam hal apa, Mas? Dalam hal-hal keilmuan ini. Keilmuan saya tuh mau saya turun-turunkan. Ilmu apa saja? Ilmu santet saya. Santet. Kalau nyantet orang gak boleh tuh, Mbak. Gimana? Sama aja bohong kan? Jangan larang-larang santet itu nggak boleh. Itu kan melukai orang, menzalimi orang, itu gak boleh. Tapi cita-cita saya tuh kepengen banyak murid, kepengen banyak anak buah. Untuk apa? Untuk apa banyak murid, banyak anak buah, untuk apa? Kalau misalkan keilmuan saya nggak disalur-salurkan, saya nggak bisa mati dong. Saya sudah meninggal. Bisa kalau udah waktunya mati, insya Allah. Maut itu hanya Allah yang menentukan, bukan manusia. Lebih baik Mbahnya juga buang saja ilmu-ilmu hitam, Mbah lah. Untuk apa? Ini udah bukan zamannya. Lebih baik kita hidup biasa saja, hidup normal seperti orang biasa. Ya. Gitu. Terus Anda datang ke sini tuh, tadi yang pertama itu Anda memiliki energi yang cukup besar. Makanya begitu Anda datang, Anda langsung saya serang. Hebat juga Anda ini bisa buka perisai saya. Anda ini sebetulnya siapa? Saya Bung Sukawangi. Anda datang ke sini hanya untuk menyembuhkan Pak Soleh. Iya. Gitu. Saya nggak mau, nggak bisa saya. Ya sudah, kalau nggak mau saya akan memaksa. Jadi Anda mau maksa saya? Iya. Berarti sama saja Anda dengan si Soleh. Anda mau seperti si Soleh. Oh. Astagfirullah. Kuat sekali orang ini. Oh.
Allah. Bro, bangun dulu.